analisa fundamental, analisa teknikal, bandarmologi, foreign flow. Sebenarnya itu semua apa sih? Nah, jadi video kali ini gue akan lebih ngejelasin tentang cara supaya kita mulai dulu nih, gimana step by stepnya untuk memulai trading di dunia saham. Jadi buat kalian yang emang udah start dan udah mulai trading di dunia saham, kalian boleh skip video ini, dan video ini khusus untuk kalian yang baru mau mulai dan gimana sih cara milih broker yang efektif, broker yang bagus, atau apa aja yang perlu kalian perhatikan. Yuk langsung masuk ke videonya. Halo guys, welcome back with me, Ken. Jadi di video kali ini gue nggak akan ngebahas tentang technical atau fundamental, analisa apapun, metode apapun. Mungkin yang gue baru sadarin adalah gue belum pernah ngomong gimana cara untuk memulai. Dan dalam konteks video ini gue akan memberitahu kalian step by step yang pertama kali dulu gue juga lakuin ketika gue ingin masuk ke dunia saham. Dan di video kali ini gue akan fokus untuk ngomongin saham. Jadi kalau misalnya kalian yang ingin coba untuk di crypto market atau forex market, nanti gue akan buatkan di another videonya. Cuman kali ini gue akan fokus di saham. Jadi step by stepnya dan apa aja yang perlu kalian siapin. Oke, yang pertama yang harus kalian siapin adalah otomatis pasti dana. Nah, dana ini itu dari gue sendiri, gue trading di Mirai Asset Broker, jadi kalian boleh cari. Itu untuk membuka akunnya itu gue siapin dana 10 juta. Tapi nggak perlu khawatir ketika kalian buka rekening di saham di Mirai itu, kalian nanti ketika sudah buka, kalian sudah punya akunnya, kalian bisa withdraw lagi gitu. Kalau misalkan dulu gue nggak withdraw sama sekali karena gue emang udah komitmen dan itu uang dingin gue 10 juta ini gue mainkan untuk invest di saham. Sebenarnya kalau misalkan ditanya nih, minimal dana yang harus disiapin berapa? Sebenarnya tiap broker beda-beda, tapi setahu gua itu minimal dana yang kalian siapin itu hanya untuk membuka account, bukan dikunci. Jadi begitu kalian buka account, kalian bisa withdraw lagi. Paling ada biaya adminnya. Nah, untuk biaya-biaya adminnya inilah juga yang tiap broker berbeda-beda. Mungkin nanti gua akan kasih coba perbandingan ya, bedanya dari satu broker dengan broker lain gitu. Yang menurut gua brokernya juga bagus. Nah, kalau misalnya tanya broker yang bagus itu apa aja nih kok? Broker yang bagus menurut gue sejauh ini gue dalam dunia market saham ya. Yang pertama itu yang gue pakai Mirai Asset itu bagus. Kenapa? Karena dari fee-nya kecil menurut gue, dan udah lagi lu bisa pakai sejenis feature yang namanya leverage. Leverage ini adalah lu ibaratnya itu dipinjemin modal oleh broker, tapi ada jangka waktunya. 4 hari lu harus jual lagi saham tersebut. Gitu. Nah, gue saranin buat kalian main baru jangan pakai itu. Cuma menurut gue feature ini cukup membantu kalau misalnya kalian yakin banget dan kalian bisa close trading kalian dalam waktu 4 hari. Yang pertama Mirai Asset, yang kedua adalah MNC Sekuritas, karena MNC ini review dari temen gue itu juga bagus. Dan yang terakhir adalah iPod. iPod atau Stockbit itu sebenarnya sama aja. Jadi menurut gue itu beberapa broker-broker yang bagus, kalian boleh search untuk fee-nya, perbandingan seperti apa. Cuman menurut gua yang paling penting dari broker itu adalah fee, terus udah gitu kecepatan dalam dia deposit dan withdraw. Itu yang perlu kalian perhatiin. Setelah dari broker, kalian juga harus coba mempersiapkan mental kalian gitu. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama adalah dana, yang kedua adalah broker, yang ketiga adalah mental. Nah, kenapa gue sisipin mental juga merupakan satu hal yang penting. Gue pertama kali trading itu, gue tidak mempersiapkan mental gue. Jadi gue ketika invest, waktu itu gue coba invest di Bumi, sahamnya, salah satu sahamnya Bakri Group ya. Itu gue fluktuatif banget tuh. Dan fluktuatif bangetnya itu pun gue nggak cari mental gue. Jadi begitu rugi gue cut loss, begitu untung dikit, gue close trading tersebut gitu. Jadi bener-bener nggak ada returnnya sama sekali gue main saham, karena waktu itu gue cuma tahu konsep saham itu adalah ketika lu untung lu ambil, tapi begitu lu rugi lu tahan aja, kecuali cut loss, kecuali rugi lu udah gede lu cut loss gitu. Nah itu salah tuh. Dan yang gue bilang mental di sini adalah ketika kalian melihat rugi di trading saham itu mental kalian kuat nggak kalau misalkan emang tetap berjalan dengan analisa kalian. Dan kalau misalkan kalian juga sudah untung, kalian harus sabar juga, harus bisa untuk menganalisa sampai di mana nih kalian akan take profit. Nah, itu menurut gue pengaruh banget, karena kalau misalkan kalian banyak dengar juga dari para trader-trader yang sudah profesional lainnya, mental itu merupakan aspek yang tidak kelihatan tapi berpengaruh besar. Kenapa gue bilang berpengaruh besar? Karena itu yang akan menentukan kalian kapan akan stop loss-nya, gimana trading plan kalian, dan gimana kalian tenang dalam menghadapi market yang fluktuatif. Apalagi kalau misalkan saat ini kalian tahu ya, market saham itu lagi benar-benar hancur banget.
IHSG itu turun banget, parah banget, banyak dana asing yang keluar gitu. Jadi kalau misalkan sesuai dengan analisa kalian, harusnya kalian nggak terlalu khawatir gitu. Jadi ya mungkin itu yang menurut gua penting step by stepnya yang gua lakuin juga. Jadi yang pertama, gua ringkas, yang pertama adalah kalian harus siapin dana, dimana dana ini ya kalian hanya siapkan dulu untuk membuka rekening, tapi setelah itu kalian bisa withdraw lagi, terutama di Mirai Asset, karena gue pakai di Mirai Asset juga. Yang kedua adalah kalian harus milih broker yang tadi gue sebutin itu lumayan legit, karena gue juga selama ini coba untuk mencari-cari broker-broker apa aja yang lagi bagus, lagi booming dengan fee-nya yang kecil, dan gimana kecepatan untuk dia withdraw-nya dan segala macamnya. Tadi gue udah sebutin juga, kalian boleh cari-cari sendiri kira-kira yang mana nih yang cocok sama kalian. Dan yang ketiga adalah mental. Nah, mental ini mungkin yang gue bisa saranin adalah cara ngelatih mental kalian adalah kalian bisa coba dulu untuk menganalisa sesuai dengan udah yang kalian pelajarin, berbagai macam metode dan berbagai macam konsep pembelajaran itu banyak banget di internet. Ada yang teknikal, ada yang fundamental, ada yang bandarmologi, ngebaca dari pergerakan harga bandar. Kalian coba untuk menganalisa dan bikin harga set kalian secara manual dulu di kertas nih. Misalkan contoh seperti ini. Kalian simulasi untuk beli harga saham BCA nih misalkan ya. Saham BCA di harga range 9 ribuan. Nah, kalian coba tulis, kalian juga tulis tanggalnya nih. Kalian misalkan beli di tanggal 1 Maret 2025. Kalian tulis kalian beli di harga 9 ribu. Terus kalian coba lihat beberapa saat kemudian, kalian analisa saham BCA itu, bener nggak harga saham BCA itu bergerak sesuai dengan analisa kalian. Nah, latihan di situ terus. Jadi kalian akan terbiasa nih menghadapi market yang fluktuatif dengan mempercayai analisa kalian. Tentunya analisa kalian harus diasah ya. Caranya asahnya gimana juga di YouTube banyak banget sekarang. Kalau misalkan kalian emang benar-benar serius untuk jadi mata pencarian utama di bidang trading, gue saranin kalian ikut kelas yang berbayar, karena itu emang ada ilmu-ilmu yang harus kalian pelajarin ya, yang penting untuk meleverage ilmu kalian. Tapi kalau misalnya kalian emang ini menjadi side job kalian dan rencana masa tua kalian banyak juga bisa belajar di YouTube, karena saat ini YouTube banyak banget orang yang share gimana cara baca pergerakan harga bandar, foreign, terus memakai metode teknikal, fundamental, itu banyak banget. Kalian tinggal niat belajar, kalian pasti bisa gitu. Nah, itu mungkin beberapa step by step yang gue lakuin juga. Dan buat kalian yang mau start memulai trading di saham, ikutin aja cara-cara yang udah gue spill di sini, dan pasti kalian akan bisa langsung untuk memulai gitu. Dan kalau misalkan masih ada yang ingin kalian tanyakan lagi, feel free aja untuk DM gue di Instagram, atau kalian misalkan mau cepat untuk nanyanya, tinggal tulis di kolom komen, nanti akan gue balasin gitu ya. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat trading.